Halo guys, kita di sini mau nampilin video edukasi. Oke, kami dari kelompok Neurologi. Bye bye, cekidot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak Ibu, kami izin mengedukasi sedikit perihal DBD yang bisa dibaca di browser ini. Ya, DBD itu disebabkan oleh nyamuk, ya itu virus DBD, virus dengue yang disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Selanjutnya akan diserahkan oleh teman saya. Jadi gejala dan tanda DBD itu sendiri ada demam tinggi yang mendadak, sakit kepala, dan ada ruam dan kulit bintik merah gitu Pak di kulit, sama nyeri otot dan sendi, mual dan muntah. Pada kasus yang parah terjadi pendarahan hebat dan syok. Selanjutnya pertolongan pertama pada DBD akan diserahkan kepada Manda. Nah, untuk pertolongan pertama itu minum air putih yang banyak, terus minum obat penurun demam sama kompres dengan air dingin. Kalau misalkan dalam 3 hari itu masih belum turun panasnya, Bapak harus segera ke rumah sakit ya Bapak, atau ke fasilitas kesehatan terdekat untuk penanganan lebih lanjut. Setelah ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik Bapak, Ibu, untuk pencegahan demam berdarah sendiri, Bapak Ibu bisa menguras dan menyikat bak mandi seminggu 2 kali kalau bisa ya Bapak Ibu, atau menutup penampungan air, atau bisa juga memanfaatkan atau mendaur ulang barang bekas. Juga bisa dengan memelihara ikan pemakan jenti, dengan menggantung pakaian di tempat yang rapi atau bersih, dan juga bisa dengan memeriksa tempat-tempat penampungan air Pak. Seperti itu ya Bapak. Mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, kami dari mahasiswa kedokteran Unesa semester 1. Jadi tujuan kami di sini ingin mengedukasi tentang menjaga lingkungan agar tetap sehat. Ya, jadi kayak gini Pak. Ini contohnya. Jadi jaga lingkungan agar tetap sehat tuh kayak buang air besar dan air kecil tuh harus di WC. Nggak boleh di sembarang tempat ya Pak. Terus habis itu kalau mau merokok itu kalau bisa jangan di depan anak kecil. Soalnya itu dampaknya akan sangat berbahaya Pak bagi anak kecil Pak. Ya, terus kemudian menggunakan air bersih untuk keperluan rumah tangga seperti mandi harus pakai air bersih, terus minum itu juga harus pakai air bersih. Kemudian bisa juga membuat ventilasi udara agar di rumah itu udaranya tetap terganti kayak gitu Pak. Ya, lalu selanjutnya itu bisa kalau buang sampah itu dipastikan pada tempatnya. Ya, lalu bisa melakukan pemberantasan pada sarang nyamuk. Mungkin contohnya tidak menaruh pakaian kotor di sembarang tempat. Kalau emang kotor langsung ditaruh mesin cuci atau langsung ditaruh tempat kotor gitu. Ya Pak, setelah itu untuk ventilasi dan jendela Pak ya. Oke, setelah ventilasi dan jendela, pastikan makanan bebas dari pewarna maupun pengawet yang membahayakan Pak. Iya Pak, sekarang banyak jajan-jajan di pinggir jalan tuh yang menggunakan pengawet, yang bahannya itu tidak sesuai dengan SOP ya. yang membuat tubuh tidak sehat. Yang tidak berbipom lah kayak begitu. Ya. Lanjut. Kemudian apa lagi? Udah. Ini ada. Ya Pak, kemudian HP-nya tuh. waspada terhadap penyakit potensi kejadian luar biasa Pak, seperti diare, cacar, campak, ispa, dan malaria. Itu kalau bisa harus kita menjaga diri masing-masing agar tidak menular ke semua orang. Ya, begitu Pak. Iya Pak. Jadi begitu mungkin cara-cara untuk menjaga lingkungan agar tetap sehat dan bersih Pak. Dari kami semoga semoga
bisa menjalankan. Ya. Apa ada pertanyaan Pak dari penjelasan kami? Dari pokoknya kan 9 inti ini ya. Jauhkan rokok, buang air besar di tempatnya, Ya. bersihkan lingkungan rumah, buang sampah pada tempatnya, Ya Pak. memasak air sampai 100 derajat Celcius ya. Menggunakan air bersih termasuk mandi, mencuci itu kan ya. Ya Pak. Terus melakukan pemberantasan pada sarang nyamuk dalam arti 3M ya, menimbun, menutup dan membuang ya. Ya Pak. Intinya jangan apa ya, jangan menimbulkan sarang nyamuk lah itu ya intinya ya. Terus ventilasi jendela ini juga ya, jendela sama pintu, makanan bebas berwarna, dan ini ya, dan kejadian KLB nih ya, kejadian luar biasa ya. Sekarang kan musim memang Iya Pak, lagi musimnya sakit. Labil ya, Iya. banyak Iya Pak. anak kecil semua. Ya. Terima kasih Pak, tetap jaga kesehatan, jaga lingkungan. Sekian dari kami, mahasiswa UNUSA, Fakultas Kedokteran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Mas, minta waktunya sebentar. Kami dari FK UNUSA, mahasiswa semester 1, izin melakukan edukasi terkait gaya pola hidup sehat. Mohon izin minta waktunya sebentar ya Mas. Siapa duluan? Dan untuk apa sih itu gerakan masyarakat hidup sehat? Nah, gerakan yang dimaksud itu, gerakan masyarakat hidup sehat adalah suatu tindakan sistematis yang terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup. Nah, terus apa saja kegiatannya? Itu yang pertama peningkatan aktivitas fisik, terus yang kedua peningkatan perilaku hidup sehat, yang ketiga penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi, yang keempat peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit, yang kelima peningkatan kualitas lingkungan, dan yang terakhir peningkatan edukasi hidup sehat. Salah satu gerakan masyarakat hidup sehat adalah melakukan aktivitas fisik. Ya, aktivitas fisik dilakukan di mana saja dan kapan saja. Lakukan paling sedikit 30 menit setiap hari. Batasilah kegiatan banyak duduk seperti menonton TV, rebahan, dan main game di depan komputer. Olahraga di sekolah, olahraga secara rutin seperti lari-lari atau jogging. Di tempat di rumah seperti menyapu atau naik turun tangga. Di tempat kerja, olahraga rutin menyiapkan senam olahraga, melakukan peregangan di sela-sela jam kerja, memperbanyak kegiatan berjalan. Di dalam perjalanan, melakukan olahraga, menuruni tangga atau menaiki tangga. Dan di tempat umum, bersepeda atau mungkin jogging gitu. Baik, untuk kemudian mengonsumsi sayur dan buah. Sajikan sayur dan buah dalam menu sehari-hari, baik untuk di rumah, di tempat kerja, dan ke sekolah. Manfaatkanlah buah dan sayur lokal yang tersedia di pasar setempat. Batasi makanan yang mengandung gula, garam, dan minyak, serta perbanyaklah minum air putih dan cuci tangan sebelum makan. Selanjutnya, kita sudah membahas tentang pembahasan gaya hidup sehat. Nah, jadi selain itu kita juga harus memeriksa kesehatan secara berkala. Pemeriksaan itu bisa dilakukan di puskesmas atau pusat layanan kesehatan terdekat. Nah, yang bisa kita cek diperiksa secara berkala itu ada tes tekanan darah, kadar gula darah, kolesterol darah, ukuran lingkar perut. Pemeriksaan ini dapat dilakukan di berbagai fasilitas kesehatan yang udah tersedia baik milik pemerintah maupun swasta. Selain itu, kita juga dapat mengantisipasi jika terjadi penyakit yang berbahaya seperti cukup istirahat, tidak minum alkohol, melakukan waktu bersama keluarga, dan melakukan olahraga secara rutin. Mungkin itu pembahasan dan presentasi edukasi kami. Jika terdapat pertanyaan bisa ditanyakan dari Bapak. Sudah, baik, terima kasih. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Maka dari itu sebelumnya setelah kami memaparkan materi, kami berikan testimoni atau feedback dari pendengar apakah menerima dengan baik informasi yang kami sampaikan seperti itu. Jika terdapat informasi yang tidak jelas, mungkin bisa ditanyakan kepada kami supaya kami bisa mengulang atau memperinci lagi seperti itu, mungkin Bapak. Terima kasih. Ya.